Ya, dalam penyelidikan gerakan tanah atau longsor ya, biasanya itu kita tidak bisa berdiri sendiri ya dari ahli geofisika. Ya. Kita kan ahli geofisika itu biasanya menggunakan prinsip pengukuran fisika sifat fisika batuan di bawah permukaan ya, sehingga dalam menentukan lokasi yang akan kita gunakan untuk memperbaiki atau memitigasi ya dampak ya itu sulit kalau hanya menggunakan teknik geofisika saja. Nah, sehingga kita perlu melibatkan ahli geologi ya. Jadi ahli geologi nanti akan melihat segi makronya ya, di mana roman muka bumi itu merupakan suatu proses yang bisa mengakibatkan terjadinya gerakan tanah seperti proses pengkikisan ya, kemudian pengkikisan oleh gaya dari luar seperti air ya, atau utamanya curah hujan ya, sehingga kita juga perlu melihat tata air tanahnya juga ya. Jadi tidak hanya cukup dari ahli geofisika ya, kita hanya melihat sifat fisik di bawah permukaannya, kemudian kita akan lebih mendetailkan lagi ya, melibatkan ya biasanya ahli teknik sipil ya. Jadi teknik sipil ini juga akan melihat lebih kecil lagi, lebih mikro atau lebih fokus ya, karena kita akan menentukan tingkat kestabilan lahan atau tingkat kestabilan lereng ya, di mana dari tingkat faktor keamanan ini nanti akan bisa dilihat ya, apakah lokasi itu betul-betul perlu dilakukan untuk perbaikan-perbaikan supaya tidak akan terjadi longsor. Ya, jadi paling tidak dalam strategi ya mitigasi dampak longsor ya menggunakan metode geoteknik ini, kita ingin ya mencapai tujuan, sehingga tujuan-tujuan itu akan kita jabarkan dari pengukuran-pengukuran di lapangan ya, kemudian juga akan kita gunakan untuk melakukan program atau kebijakan-kebijakan yang bisa kita gunakan untuk mitigasi dampak dari longsor itu sendiri. Ya, jadi kalau kita membahas tentang mitigasi, ya jadi merupakan supaya serangkaian usaha atau penanggulangan untuk mengurangi risiko, ya utamanya bencana. Ya, jadi kalau bencana itu kan sekarang kan banyak bencana ya, banyak bencana karena faktor alam atau faktor non alam, atau juga mungkin faktor manusia ya. Nah, khususnya untuk faktor alam ya, tentang longsor ini, bagaimana kita akan berupaya untuk menanggulangi ya risiko tersebut ya, dengan cara kita bisa melalui pembangunan ya, dalam hal ini adalah memperbaiki tingkat kerusakan yang sebelum akan terjadi ya. Dan itu juga bisa juga digunakan untuk meningkatkan penyadaran ya, atau peningkatan kemampuan kita ya untuk mengurangi risiko ancaman bencana itu. Ya, seperti ini mitigasi ini penting sekali ya, supaya kita tidak akan banyak ya akibat timbulnya korban jiwa maupun kerusakan lingkungan ya, bisa juga kerugian harta benda dan psikologis. Ya, jadi di dalam penanggulangan risiko bencana ya, itu biasanya juga kita perlu ya mengidentifikasi atau mengetahui ya penyebab pemicu terjadinya longsor, ini khususnya untuk longsor ya, sehingga rekomendasi-rekomendasi mitigasi bencana tersebut bisa untuk penanggulangan. Nah, dalam usaha penanggulangan itu sendiri ya, kita perlu adanya perencanaan ya, kemudian kita butuhkan data, kemudian juga tahapan-tahapan penyelidikan. Ya, jadi usaha untuk penanggulangan akan berhasil dengan baik apabila perencanaan itu didukung oleh data hasil penyelidikan yang baik pula. Nah, data yang baik ya, sehingga data ini sangat penting ya, karena data akan diperoleh dengan baik ya, dengan tahap
penyelidikan yang benar ya, sehingga kita perlu tahapan-tahapan untuk melakukan penyelidikan yang benar ya, sehingga kita bisa menanggulangi atau kita bisa berusaha untuk menanggulangi risiko bencana itu, khususnya untuk bencana longsor. Ya, jadi ada tahapan-tahapan, yaitu ada tahapan persiapan, ya, sehingga dalam tahapan persiapan ini ya kita gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pekerjaan penyelidikan, ya, sehingga perlu dilakukan persiapan dengan mempelajari data yang tersedia. Ya. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan ya geografi informasi sistem ya dengan JIS ini ya, karena JIS ini juga sangat berkembang pesat ya, sehingga kita bisa mengoverlaykan dari beberapa peta yang bisa kita gunakan untuk mengambil kesimpulan di mana lokasi ya bencana yang akan terjadi bisa kita kurangi risikonya. Di dalam tahapan-tahapan tersebut, dalam tahapan persiapan itu di antaranya adalah kita siapkan peta kerentanan. Jadi peta kerentanan ini biasanya di daerah sudah ada ya, sehingga nanti dengan adanya peta kerentanan tanah itu kita bisa melokalisir atau menyelidiki area longsor tertentu yang lebih detail ya. Nah, karena biasanya untuk peta kerentanan ini di situ sudah ada kelas-kelas ya, kelas-kelas untuk tingkat kerentanan longsor misalkan ya. Jadi nanti dibagi secara umum, secara nasional itu sudah dibakukan ya, ada 3 kelas ya, di mana ada kelas rendah, menengah, tinggi ya, di mana rendah itu nanti akan dibedakan lagi ya, biasanya dengan warna hijau untuk rendah. Itu rendah itu akan dibedakan lagi menjadi rendah dan sangat rendah. Kemudian menengah itu kuning, tinggi itu merah biasanya ya. Hingga nanti kalau ingin mempelajari daerah rawan longsor ya, kita cari peta kerentanan daerah yang di mana daerah tersebut merupakan zona merah ya. Nah, kemudian topografi ya. Jadi topografi ini bisa memberikan gambaran ya, gambaran kemiringan lereng atau relief ya, atau kerapatan topografi. Semakin rapat berarti kan kemiringannya semakin tinggi ya, sehingga peta topografi itu juga penting ya, biasanya ya untuk daerah-daerah longsor juga merupakan daerah-daerah yang mempunyai kemiringan yang tinggi ya, antara 15 sampai 70% ya, untuk kemiringan daerah yang sering longsor. Kemudian ada peta geologi ya, jadi kita lihat juga peta geologinya ya, kita bisa melihat sebaran ya, batuan, stratigrafinya ya, kemudian struktur ya, kemudian juga sejarah geologi. Nah, dari peta geologi itu nanti maka kita juga bisa melihat ya kemungkinan ya, kecenderungan ya untuk daerah-daerah ya, yang mempunyai bidang-bidang gelincir ya, kemudian mempunyai batuan-batuan yang mudah ya rekah apabila ada rekaan ya. Jadi kita juga bisa melihat struktur geologinya atau rekaan ya kalau lebih sempit ya, kemudian bisa juga karena patahan dan sebagainya. Kemudian peta lain untuk persiapan kita perlu melihat adanya foto udara. Jadi foto udara ini bisa kita tafsirkan atau kita hasilkan untuk menyelidikan gerakan tanah ya. Dari penafsiran tersebut akan kita lihat tempat-tempat gerakan tanah dan potensi yang akan membahayakan bangunan ya. Jadi mitigasi ini ya utamanya untuk daerah-daerah permukiman ya, karena bencana itu akan semakin besar kalau memakan korban ya, sehingga perlu ya dicarikan solusi bagaimana agar gerakan tanah atau longsor itu tidak terjadi pada daerah-daerah permukiman. Kemudian juga peta tata guna lahan ya. Jadi dari peta tata guna lahan maka kita bisa melihat ya pengaruh guna lahan terhadap longsoran ya, sehingga faktor-faktor yang menjadi gerakan tanah ya itu biasanya daerah area-area yang misalkan lebih mudah longsor untuk daerah area yang digunakan permukiman daripada yang masih
bentuk hutan atau daerah-daerah perkebunan yang masih ada tanamannya. Kemudian kita juga perlu peta kegempaan, ya, karena longsor itu juga bisa dipicu adanya kegempaan. Ya, kemudian kegempaan ini nanti juga sangat penting juga kalau kita akan melakukan penyelidikan geofisika. Ya, salah satunya nanti kita bisa menggunakan mikrotremor untuk penyelidikan daerah area rawan longsor ini. Dan yang tak kalah penting adalah data curah hujan. Nah, hampir semua kejadian longsor ya itu selalu dipicu atau diawali dengan adanya air atau curah hujan. Ya, curah hujan yang tinggi itu juga sangat mudah sekali untuk memicu adanya longsor. Setelah kita melihat ya data-data persiapan awal tadi, ya maka kita lanjutkan untuk tahap penyelidikan ya atau penyelidikan pendahuluan. Ya, jadi dalam penyelidikan pendahuluan ini ya kita sudah mengumpulkan data di dalam persiapan tadi, ya, maka dari data-data yang sudah kita kumpulkan tadi, maka kita tingkatkan, ya, kita buat ya, peta topografi, ya, kita buat peta geologi, ya, kemudian kita juga lakukan ya, pendugaan geofisika, ya, sehingga di sini peran kita di dalam tahap penyelidikan, ya, kita gunakan teori-teori atau metode-metode geofisika untuk mengetahui data di bawah permukaan. Nah, sehingga dalam penyelidikan pendahuluan ini nanti ya kita akan bisa mendeskripsikan secara jelas ya lokasi yang akan terjadi gerakan tanah, kemudian bisa juga secara geofisika nanti kita bisa mengetahui kedalaman bidang longsor, ya kemungkinan juga dengan cara-cara penyelidikan aliran air tanah, ya kita juga bisa mengetahui penyebab longsoran. Ya. Dari penyelidikan tahap pendahuluan ini, ya harapannya kita sudah meningkat, ya mendapatkan daerah yang lebih fokus, ya sehingga perlu pemfokusan lagi nanti dalam penyelidikan yang berikutnya. Dari diskusi yang rinci pada penyelidikan pendahuluan ini, ya baik secara kuantitatif maupun kualitatif ya dari data-data lapangan maupun data laboratorium ya yang bisa kita dapatkan ya maka nanti kita bisa memberikan ya hal-hal yang diperlukan di dalam keperluan-keperluan untuk penyelidikan berikutnya. Sebagai contoh ya, jadi ini ada peta kerentanan ya atau peta zona gerakan tanah ya. Jadi nanti pilih daerah ya daerah yang mempunyai zona yang merah ini kalau kita akan lebih fokus ya untuk mengatasi atau memitigasi ya daerah-daerah yang longsor. Jadi kalau daerah merah ini mempunyai tingkat zona gerakan tanah yang tinggi. Nah, setelah kita lakukan pemilihan daerah lokasi yang mempunyai zona gerakan tanah tinggi ya seperti tadi, ya kita bisa melihat peta kelerengan. Ya, jadi untuk peta-peta yang lereng nanti biasanya diklasifikasikan. Ya, ini kalau bisa mengklasifikasikan ini bisa menggunakan GIS ya sehingga kita lebih fokus lagi ya daerah-daerah ya permukiman atau daerah apa yang akan kita lakukan untuk penyelidikan selanjutnya. Kemudian seperti tadi ada peta kerentanan, peta kelarengan, ya kemudian ada peta ya ini tadi kalau kita lihat litologi rekannya semakin banyak rekan, ya tiap meternya jumlah rekannya berapa kita amati dari permukaan, ya ini termasuk dalam pengamatan geologi semakin banyak rekan otomatis daerah tadi akan mudah longsor ya nantinya. Kemudian ciri lagi yang mudah kita lihat ya di suatu area yang mudah longsor ya itu biasanya juga banyak sumber mata air ya atau istilahnya air yang keluar dari mencapai ke permukaan atau sumber-sumber mata air atau sumur-sumur gali ya sumur gali yang mudah didapatkan di daerah tersebut. Ya dari tingkat ya kedudukan muka air tanah ya kalau kita lihat ini
mudah kita lakukan juga, ya kita hanya mengukur muka air tanah, ya kedudukan muka air tanah atau air sumur dangkal itu ya kalau kita lihat ya maka berapa posisi permukaan muka air tanahnya ya kalau kita detailkan dengan topografi ya. Nah sehingga muka air tanah itu nanti akan terlihat ya kalau kita petakan ya seperti pada daerah-daerah ini ya ini adalah daerah mempunyai aliran yang rapat ya seperti yang di tengah ini juga merupakan aliran yang rapat ya. Ya sehingga MAT atau muka air tanah ini nanti akan bisa melihat ya ini arah aliran ya arah aliran kita lihat garis konturnya menunjukkan posisi muka air tanah ya pada ketinggiannya ya. Jadi semakin tinggi misalnya ini 132 ya ini semakin ke arah utara ya ini semakin rendah sehingga bisa kita lihat bahwa arah aliran muka air tanah ini menuju ke arah utara ya cenderung antara utara timur ya. Ya yang penting ini adalah kedudukan muka air tanahnya bisa kita lihat alirannya di bawah air tanah itu aliran air tanahnya bisa kita lihat. Nah dan juga yang sangat menarik di dalam longsoran ya bahwa muka air tanah yang rapatnya adalah alirannya lancar ya jadi di bawah tanah sana ada air yang alirannya lancar ya kemudian ada yang jarang-jarang nih ya ini konturnya jarang-jarang nih merupakan daerah yang mempunyai aliran air tanahnya kurang lancar. Nah biasanya yang terjadi untuk daerah-daerah yang mudah longsor adalah daerah-daerah yang aliran air tanahnya ini justru tidak lancar ya ada sesuatu di sini yang mengakibatkan aliran air tanahnya tidak lancar. Nah, terlihat juga ini kalau kita posisikan dengan peta kerentanan atau peta rekaan tadi ya daerah-daerah untuk yang air permukaannya tidak lancar ini banyak rekan-rekan. Nah ini nanti yang bisa mengakibatkan ya kalau ada air dari atas dari permukaan tanah masuk ya ke dalam tanah ya. Nah kalau air tanahnya itu sendiri tidak lancar ya sehingga nanti akan terjadi semakin banyak air yang tertampung ya sehingga air tanah tertampung dalam daerah-daerah rekan tadi maka akan mengakibatkan area tersebut mudah longsor ya jadi gampangnya semakin jarang ya aliran air tanahnya. Jadi untuk pendugaan geofisika tadi ya kita harus melihat adanya bidang gelincir ya. Bidang gelincir itu suatu bidang yang tidak mampu ditembus oleh air ya biasanya merupakan batuan lempung ya. Jadi nanti kita interpretasikan dari nilai resistivitasnya bahwa batuan lempung itu nanti mempunyai nilai resistivitas tertentu yang bisa kita interpretasikan di dalam suatu daerah-daerah tersebut. Nah, sehingga seperti yang kita lakukan, di sini kita dapatkan bidang gelincir, ya untuk nilai-nilai bidang gelincir kita interpretasikan untuk batuan lempung, ya kemudian ada topsoil atau urukan, ya kemudian ada batu breksi vulkanik, ya sehingga nanti kalau ada air masuk lewat topsoil masuk ke breksi vulkanik dan sebagainya, ya karena tidak mampu menampung, sehingga tingkat gaya kohesi gesekan batuan-batuan di atas batuan lampung nanti akan menjadi lumer atau meleleh mudah longsor. Nah, ini metode geofisika yang bisa kita gunakan untuk mengetahui nilai resistivitas yang bisa kita dapat mengidentifikasikan adanya bidang gelincir. Dan juga metode lain, ya ini kita menggunakan metode HVSR atau mikrotremor ya. Dari penyelidikan mikrotremor kita dapatkan kecepatan gelombang ya. Ini nilai-nilai kecepatan gelombang ini juga bisa kita gunakan untuk identifikasi jenis-jenis batuan ya. Dari jenis-jenis batuan tersebut maka kita juga bisa mengetahui bidang gelincir atau material yang bisa longsor. Nah, dari
kedua metode ini, maka kita bisa melihat ya ketebalan ya atau kedalaman bidang gelincir di suatu permukaan. Kedalaman bidang gelincir ini sangat penting ya karena dalam longsor kalau suatu daerah itu banyak ya ditemui ya seperti yang kita petakan tadi muka air tanah ya, maka muka air tanah itu nanti akan semakin mendukung ya adanya kejadian longsor. Ya, biasanya untuk muka air tanah ya kalau untuk pemetaan muka air tanah itu sendiri kita hanya melihat seberapa dalam ya, kedudukan muka air tanah itu terhadap permukaan ya, sehingga yang kita petakan adalah ketebalan atau jarak ya antara permukaan terhadap muka air tanah ya atau muka air sumur dangkal tersebut ya. Jadi semakin dekat ya muka air tanah dengan permukaan ya itu biasanya ya itu adalah daerah yang mudah longsor. Dan itu juga didukung ya apabila ya muka air tanah itu di atas bidang gelincir ya otomatis ya semakin ya dekat permukaan air tanah terhadap semakin dekat muka air tanah dengan permukaan ya maka semakin banyak ya air ya di atas bidang gelincir. Nah, kalau semakin dekat dengan permukaan, maka otomatis daerah tersebut juga semakin mudah longsor. Ya. Dalam hal ini kalau pengalaman dalam pengkajian ya bahwa muka air tanah ini semua di atas bidang gelincir. Nah, setelah kita petakan mungkin ya nanti akan terlihat ya sebaran muka air tanah. Ya ini kalau sebaran muka air tanah yang sini ya kita tidak perlu melihat alirannya, tapi cukup melihat posisi ya muka air tanah tersebut terhadap kedalaman permukaan. Ya, sehingga semakin dekat ya, kalau sumur itu semakin tidak dalam ya atau cetek ya, ya itu semakin dekat dengan permukaan tanah ya, itu daerah tersebut bisa dipastikan lebih mudah longsor. Geologi tadi ya, maka kita perlu lebih detailkan secara visual di lapangan seperti apa. Nah, kita juga perlu lihat ya sistem drainase di suatu daerah lokasi tersebut. Nah ini dari data yang kita peroleh di lapangan ya ini adalah saluran-saluran air ya saluran air ini fungsinya untuk merilis atau menghalau supaya air permukaan kalau terjadi hujan tidak langsung meresap ke tanah ya. Drainase itu penting juga ya. Nah, salah satu cara untuk melakukan untuk mitigasi ya atau menyelidiki lebih jauh ya. Nah, dari data-data lapangan ini terlihat ya nanti akan kita lihat ya kemampuan ya saluran ini ya kemampuan saluran rencana ya terhadap waktu musim hujan tertentu dan saluran kapasitas ya kalau hujan tinggi kapasitas saluran itu tidak tertampung maka banyak air yang melimpas ya. Nah, air yang melimpas itu nanti yang akan menyebabkan terjadinya rawan gerakan tanah. Nah, sebagai contoh di sini ini lebih detail kita hitung ya kapasitas ya saluran ya rencana dan kapasitas saluran kemampuannya ya. Jadi dari data-data tersebut ya ini bisa kita lihat Q kapasitas ya kalau Q kapasitas itu lebih besar daripada Q rencana ya, diharapkan ya ini lebih aman. Nah, kalau kapasitasnya besar ya kalau ada hujan sesuai dengan prediksi yang akan datang ya maka tidak banyak air yang terlipas. Nah, namun apabila ada ya saluran yang kapasitasnya kecil, ya lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas yang seharusnya direncanakan, ya ini adalah daerah-daerah yang mungkin nanti akan terjadi pelimpasan. Ya, sebagai contoh tadi, ya ini saluran GB dan GT ini lebih kecil, ya sehingga tidak mampu menampung air larian jika terjadi hujan. Nah, sehingga ini kalau kita ingin memitigasi ya perlu diperbesar ya kapasitas salurannya. Nah, sehingga akan lebih fokus lagi ya. Dari peta geologi ada regaan ya, kemudian dari peta muka air tanah ya ini terjadi aliran yang lambat ya. Kemudian secara geofisika tadi ya muka air tanah itu di atas ya
bidang gelincir, ya, kemudian dari nilai GSS, ya, daerah-daerah sekitar ini mempunyai nilai GSS yang tinggi, ya, sehingga kita fokuskan untuk daerah-daerah ini adalah daerah yang ya, mempunyai simpangan-simpangan atau kalau kita overlay kan, ya, itu daerah-daerah yang istilahnya rawan. Nah, sehingga fokus daerah ini, setelah kita fokus daerah ini, maka kita uji ya, nilai untuk kemantapan lerengnya. Ya, jadi dari hasil pengujian ya untuk daerah ya daerah yang kita beri tanda merah ini dan kita ambil data daerah lain di titik yang di atas ini dan di titik A sini ya, maka nilai faktor kestabilan ternyata di daerah area yang kita beri tanda merah ini mempunyai kestabilan yang kecil ya. Jadi F atau faktor keselamatannya kurang dari 1,5. Ya, jadi kalau faktor keselamatan ini kita ambil dari data-data pengeboran, log, bor, ya, kita lihat data kohesi, kemudian sudut geser dan sebagainya ini secara teknis, ya. Maka kita buat model, ya. Kalau F-nya ini kurang dari 1,5, ya maka faktor kestabilannya akan lebih mudah longsor. Nah, sedangkan titik lain, ya faktor kestabilan lebih dari 1,5. Ya, ini dari sini. Nah, ini kita lihat untuk daerah-daerah sini ya, yang kita bor itu lebih mudah longsor atau faktor keamanannya lebih kecil ya, ya atau stabilitas lerengnya tidak stabil ya atau mudah longsor ya, di mana tempat lain tempat sini tidak lebih kuat. Nah, sehingga fokus ya fokus kajian ini kita nyatakan untuk daerah-daerah titik-titik untuk kajian untuk nilai faktor keamanannya. Ya, sehingga secara keseluruhan ya dari data-data tadi ya kita ambil kesimpulan bahwa daerah ini adalah daerah yang rawan longsor, sehingga kita perlu membuat mitigasi, ya, membuat pencegahan-pencegahan supaya tidak bisa atau mengurangi terjadinya bencana yang akan ditimbulkan ke depan hari. Ya, sehingga kita perlu mengurangi risiko itu. Ya, jadi cara-cara ya pencegahan kita bisa ya misalkan memotong bagian kaki lereng, kemudian mengurangi atau mengeringkan genangan, memberikan penghijauan. Nah, kemudian kita juga bisa mengendalikan air permukaan. Nah, dari data-data tadi, ya kita dapat temukan ya bahwa air permukaan atau saluran yang ada di sana, ya itu kurang besar, ya sehingga inilah kita fungsinya untuk mengendalikan air permukaan supaya air permukaan itu bisa tersalurkan melalui saluran drainasenya. Nah, kemudian juga bisa penggunaan bangunan pengnambat atau mengurangi longsoran. Jadi yang bisa kita rekomendasikan dari hasil penelitian yang kita lakukan tadi, yaitu paling tidak kita mengendalikan air permukaan dulu, ya itu bisa sangat mengurangi terjadinya risiko longsor. Nah, sehingga ada hal-hal yang bisa kita gunakan untuk penanggulangan sementara, ya biasanya tadi, ya mencegah masuknya air permukaan, mengalirkan genangan, menutup rekan, ya. Nah, itu hanya sementara, ya. Membuat lonjong, penahan sementara, memotong bagian kepala. Nah, kalau memotong bagian atas ya dari lereng itu kan kalau sudah ada bangunan-bangunan kan tidak memungkinkan. Ya, jadi yang bisa kita gunakan adalah mencegah masuknya air permukaan dulu. Untuk permanen, ya, kemudian kalau sudah bisa merubah struktur atau saluran, ya maka kita bisa mengubah geometri lereng, yaitu kalau tidak ada permukiman, ya itu bisa kita rubah. Tapi kalau sudah ada permukiman, paling gampang adalah mengendalikan air permukaan tadi. Nah, itu secara umum langkah-langkah kita ya untuk strategi ya memitigasi atau mencegah ya terjadinya longsor dengan metode-metode yang ada. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan metode geofisika secara khusus, ya, tapi kita perlu data-data pendukung lain, ya seperti tadi yang kita sebutkan, cara penyelidikan geologi, jumlah rekan, kemudian keadaan muka air tanah, kemudian lebih khusus lagi kita menghitung faktor keamanan atau faktor keselamatan. Ya, demikian, terima kasih.